Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wali aulisati wali songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Safinatus Shalah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah
hidayah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa bi barakati majelis ilmu muga-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah di Masjid Radul Jannah Singosari Kebomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan pada umumnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang kula hormati, masih membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Masih halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyurutuha mongko utawi pira-pira syarate sholat iku 12 ana 12. Al-awwalu utawi kang awal iku taharatu tsaubi sucine kelambi utawa pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, wa minan najasati saking pira-pira najis, wa hiya utawi najasat iku al-khamru rupa khamr, wal baulu lan uyuh, wal ghaitu lan tai, war rauthu lan teletong, mulan getih, wal qaihu lan nanah, wal qai'u lan mutah-mutahan, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan celeng utawa babi, wa far'u ahadihima lan cabange salah sijine asu lan babi, wal maitatu lan bangkai, wa sya'ruha lan rambote bangkai, wa dhilfuha lan teracake bangkai, wa jilduha lan kulite bangkai, illa kejaba maitatal adami batange anak Adam, wasamaki lan batange iwak, wal jarad lan batange walang, wal mudzakati lan den sembelih, al mubahi kang den wenangi apa akluha dipangan, apa mudzakat. Para hadirin ingkang minulya, niki nerangaken tentang syarat-syarat salat bersih dari najis, nggih. Kemarin dibahas tentang najis khamr, najis air kencing dan sebagainya. Sekarang membahas tentang wadamu, najis darah, najis saking sumber atau darah, nggih. Nah, wadamu lan getih, ya, semua jenis darah dalam kitab ini itu hukumnya najis, semua jenis darah. Tetapi kitab ini kitab dasar untuk memahami sholat, maka pengarang kitab ini memudahkan kita bahwa semua darah hukumnya
najis ya, untuk mudah memahami. Nanti saya terangkan bagaimana hukum darah sebenarnya ketika orang terkena darah, baik di bajunya, baik di pakaiannya atau tempatnya atau tubuhnya ketika kena darah. Terutama yang sering nemplek darah nopo? Darah nyamuk. Terus pun hukumnya ketika kita terkena nyeblek nyamuk ono getene, kena sarung, napa hukumnya ono tai kucing misalnya nggih, ten nggone sujud, terus pun di kelambi ono batange nyamuk, batange kecoak, batange kutu, terus pun di hukumnya. Lah niki terkait sholat yang wajib, maka kita harus paham juga tentang syarat-syarat bersuci ketika mau sholat wajib. Paham Bu? Kedah difahami ilmu ngeten niki, nggih. Sebab saniki nyun sewu, banyak orang yang sholat atau ibadah itu tidak mengerti hukum najis, tidak mengerti hukum suci tentang keadaan bagaimana dia sholat. Niki para hadir rahimakumullah. Nah, di dalam kitab ini itu ada pernyataan wadamu getih itu adalah bagian dari an-najasat atau najis. Nah, di dalam fikih mazhab Syafi'i terutama itu ada dua kelompok yang perlu kita fahami. Apa? Ada hukum najis ma'fu anhu, ada hukum najis ghairu ma'fu anhu. Artinya ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Terutama nanti keterangan tentang bagaimana ketika darah terkena tubuh, pakaian dan tempat sholat. Niki kedah faham. Mengapa kita pahami Bu? Sebab sholat kita biar mantap, kan? Pakai kalkola kubro. Niki biar mantap sholat kita. Nah, secara umum hukum darah niku najis. Ini ijma ulama, kesepakatan para ulama, baik mazhab Hanafi, baik ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, bahkan ada juga ulama dari mazhab Az-Zahiri itu sepakat bahwa darah termasuk najis secara umum. Nah, ada juga ulama yang mengatakan, tapi minoritas, ya, ulama yang mengatakan bahwa darah tidak najis, terutama darah manusia tidak najis. Ini pendapat yang nomor 2. Jangan dipotong videonya ya, biar utuh. Lah, sinten pendapat yang mengatakan darah manusia enggak najis? Ini termasuk pendapat ulama kontemporer, ulama kekinian, ulama abad 17 ke atas. Termasuk sinten? Termasuk pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat tahun 1834 Masehi di Yaman. Termasuk pendapat Syekh Siddiq Khan dari India yang wafat tahun 1890 Masehi di Bhopal, India. Nyun sewu, termasuk Syekh Albani, Syekh Utsaimin kelompok Wahabi juga berpendapat darah tidak najis. Lek sampeyan krungu ustad-ustad YouTube mengatakan darah manusia gak najis, oh wis tahu ngaji, sebab beliau-beliaunya itu ikut pendapat Albani dan Utsaimin dari ulama Wahabi. Lah, ngerti? Tegak ke bojo. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, najis darah nyun sewu, najis yang dimaafkan, ya. Jadi ada najis yang tidak dimaafkan, mutlak najisnya. Ada najis yang dimaafkan, tergantung syarat-syaratnya. Ngeten Bu. Loh, kok ana najis dimaafu, kok dimaafkan? Sebab menungso niku wong lemah, kadang-kadang sulit menghindari
najis. Nggih, kadang ngeten iki nyun sewu, Pak Ahmad ngeten iki, bangkai binatang ya itu najis. Lah sik urip suci. Lah sampean jemek kena sarung najis. Niki secara umum ngoten. Sulit dihindari nih kan, sulit dihindari. Mau sampean sitok dijoko, nggih Bu, sitok dijoko laron niku. Ya pegel sampean. Niki warahmatullahi rahimakumullah. Napa syarat sing najis kok dimaafkan? Itu kalau dalam fikih ada 5 faktor, 5 sebab. Yang pertama adalah 5 syaqqah, karena ada kesulitan, ada kesukaran, angel ngoten. Nek wong Jawa ngarani masakat. Cara Arab masyaqqah. Wong Jawa gak iso koh, ya angel dadi masakat. Arek kok masakat artine awangel tuturane angel wis. Ini warahmatullahi. Kesulitan apa? Tergantung ya. Misalnya begini, banyak laron kecil-kecil di sini, ya. Sulit kita untuk kecuali dengan sapu, ya. Sulit, ya. Yang kedua, najisnya itu sedikit, ya. Atau najisnya itu tidak bisa dipandang dengan pandangan normal. Loh, ya apa caranya misalnya sampai nguyuh, ya. Pasti 0,000% itu nyiprat. Ayo. Lek diteliti monggo. Lek nguyuh, omane nguyuh ngadeg. Waduh, nyiprate tambah kuat. Nah itu pasti 0,00% pasti nyiprat. Lah bagaimana cipratane oyuh, kita sudah hati-hati. Lah lek cipratane titik dan tidak ketok dalam pandangan mata, itu dimakfu. Ngoten. Sampai mlaku-mlaku toko omah nang masjid udan deres, sarunge mengko naik kena banyu udan, napa hukume? Makfu. Sampeyan gak iso milah-milah endi banyu kotor, endi banyu udan, endi banyu got, endi banyu tanah. Yo nggih. Nggak saged bedakaken pokoke banjir ngoten nggih. Mboten napa. Sing gak oleh kecipratan udan teles kabeh. Iku gak nyiprat udan. Niki rahimakumullah. Yang ketiga apa? Sulit mencegah timbulnya najis. Niki nyun sewu manuk misalnya wis tutup kabeh nggih, tutup kabeh. Dadi ana bolongan musala masjid sing bolong, dileboni lawa. Lho menclok ngising, tae lawa. Nah, najis. Sampe wis nyegah lewat endi bolongane iki ya. Kok ana najis. Nah, kemudian apalagi ada kaidah dalam fikih, kaidah umumul balwa. Napa umumul balwa? Sering terjadi. Nggih, contoh nyamuk bendina ana. Ya, jare wong Madura nyamuk situk kancae sing akeh. Sampai iso bedakno nyamuk wedok mek lanang cerdas sampean. Oh iki lamuk lanang ke lamuk wedok. Gampangane ngeten, sing nyokot wong wedok lamuk lanang, nyokot wong lanang nyamuk wedok. Ngoten mawon kok dipikir nggih. Kok mikir nyamuk sampean. Niki para hadirin rahimakumullah, kondisinya sukar untuk dihilangkan. Umumul balwa, sering terjadi, tidak bisa dihindari. Kondisinya memang begitu. Sudah umum gitu artinya. Umumul balwa. Ya contoh, darah sedikit, nanah sedikit, ya, kita kesulitan untuk menghilangkan nanah itu, maka itu termasuk kondisi umumul balwa. Nanti saya jelaskan bagaimana cara untuk menghilangkan najis yang sedikit. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana pendapat dari ulama mazhab Syafi'i tentang hal ini? Sebenarnya Pak, Bu,
tidak ada najis yang dimaafkan. Sebenarnya darah itu sebenarnya semua hukumnya najis, baik banyak ataupun sedikit. Cuma kadang-kadang kita ini sulit untuk menghindari, sulit untuk menghilangkan. Makanya ada hukum fikih ma'fu, dimaafkan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Contoh apa? Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1570 Masehi, dalam kitab Al-Iqna' beliau mengatakan bahwa di dalam fikih hukum najis ada namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Sebab apa dimaafkan? Sebab tidak terlihat mata nyata. Contoh sarungnya tak mirip bolong. Enggak, bolongnya cuwilik, gak ketok moto sama mentelengi. Dipentelengi lho bolong. Maksudnya itu dilihat secara umum tidak nampak dan sah niku. Kecuali sampai mentelengi sarungnya tak mirip bolong, contoh niki. Tapi lek sarung kabeh bolong ndukur, bolong ngisor, nggih. Nah niki. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Yang kedua menurut Imam Asy-Syarbini adalah sebab adanya ma'fu, dimaafkan itu lima syaqqa, ada kesulitan, ada kesukaran, ngoten. Jadi fikih niku ngoten, Pak, tidak boleh kaku di dalam menghukumi sesuatu. Ojo sampai dalile pokoke angel iki wis ya. Pokoke gak oleh, pokoke ngeten, pokoke ngoten. Iki angel niki kan. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah, kenapa diperkuat oleh pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan mala yudrikuhu tarfu la yunajjisu. Sesuatu yang tidak nampak di pandangan mata umum la yunajjisu, tidak najis. Wa in kana min mughalladhin, walaupun itu najis mughalladh. Ngoten. Okay. Jadi nggak nampak. Nah sekarang begini, katanya najis ma'fu, najis dimaafkan, kadarnya sedikit, qalil, ya. Lah pertanyaannya, bagaimana mengukur tingkat kema'fuan darah ketika jumlahnya sedikit, jumlah titik? Nah, bagaimana mengukurnya? Para ulama berbeda pendapat. Cuma nanti saya tekankan di mazhab Syafi'i. Nah, kadar sedikit ini itu pernah disampaikan oleh ahli fikih kontemporer, ya, Al-Imam Al-Alama Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Mufassir, Syekh Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Al-Syafi'i Al-Misri yang wafat tahun 2015 yang lalu, dalam kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan sedikit itu ma'fu, baik najis darah, baik nanah, baik bisul, baik pencetan jerawat sampean. Loh, jerawatan nom-nom niki, ya. Tapi ojo di pencet ngeten, ya. Maksudnya terus ya metu dhewe, nggih. Utawa guwatel dikukur ke barus, ya. Niku bekas darah bekam yang sedikit, ya, dan sebagainya. Juga darah binatang yang tidak mengalir darahnya atau tidak punya darah, kalau sedikit itu najisnya dima'fu. Contoh napa? Kewan-kewan serangga sing gak duwe darah, semut, laron, namanya Bu, ular darah, cacing, nyamuk,
laler, tawon, nggih, nggih Bu. Lah iku lek mencel wis kecoa. Oh, kutu rambut. Jenenge apa kutu rambut? Tumo. niku aslinya najis batang. Tapi lek urip atau hidup tidak najis. Tapi lek batang najis. Ngoten. Saking cilike tumo mati. Kenek pambi sampean hukum asale dah najis tomo cawilik niku lho sampean ketok mboten tomo Bu ya keting mboten makanya dikatakan sesuatu yang tidak bisa dipandang secara umum atau saking cilike atau enggak terpandang enggak terlihat itu ma'fu ngoten lek ngerti fikih eco kok Pak eco ndak kaku wong nggih enggak kaku. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kemudian di ma'fu juga termasuk ada kondisi yang sulit dihilangkan, sulit dihindari. Contoh Bu, ketehet nyun sewu nggih, ketehet, kete nifas, kete istihadah, wis diresiki, wis disabun, wis dimacem-macem, tetep ilang ambune tapi gak ilang bekase. Nggih. Kalau sudah begitu maka dikatakan masakoh kesulitan maka boleh dipakai nggak dikuak ya monggo lek tuku maneh niki nggih dengan syarat sudah dicuci sudah diapakan sampai itu tidak bisa hilang bekasnya maka itu dianggap suci paham nggih Bu nah niki kasih dikuak eman niki para rahimakumullah. Jadi Islam itu mudah. Islam tidak memberatkan, ya. Tapi mudah jangan dimudahkan. Gampang ojo gampangno. Ini fikih, ngoten. Makanya harus tanya kepada orang yang paham niki, nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Untuk menjelaskan najis yang dima'fu ada keterangan dari salah satunya dari mazhab Syafi'i ulama yang bernama Imam Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1737 Masehi di Mesir. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi itu dijelaskan tentang hadis najis ma'fu. Juga ada dalam kitab Kasifatus Saja. Ini arek pondok pasti tahu tentang kitab Kasifatus Saja Syarah Safinatun Najah karangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i nggih asli Banten sing wafat tahun 1897 Masehi dikubur di Jannatul Ma'la Makkatul Mukarramah. Nah, para ulama-ulama Syafi'i mengatakan apa? Ya, mengatakan najis yang mutlak ada dua. Najis yang mutlak dimaafkan, ya. Najis yang mutlak tidak dimaafkan. Mutlak tidak dimaafkan. Contoh, ada yang mengenai pakaian dan mengenai air itu mutlak tidak dimaafkan. Nah, ini contoh. Ada najis yang kena air, kena pakaian atau tubuh kita itu mutlak najis. Nah, ini yang pertama. Ya. Nopo contohnya? Contoh kotoran atau kencing kita ketika kencing nyiprat. Ya, lah sampean gak sampai bedano di kepai banyu apa? Weso ambek kecipratan oyo podo warnoi niki. Nah, kalau sedikit tidak apa-apa, baik kencingnya kita, kencingnya hewan dan sebagainya, juga darah yang banyak mutlak najis, nggih. Mutlak. Nah, sing boleh hewan korban awai ketetok misalnya, maka itu najis tidak boleh dipakai sholat dan tubuhnya juga dibersihkan terlebih dahulu. Ngoten. Yeah. Nah,
Yang kedua, ada najis ya. Najis itu dimaafkan baik terkena pakaian atau terkena air. Nah, dimaafkan. Kena klambi, mlebu banyu, dimaafkan. Contoh apa? Contoh adalah sangat kecil, sangat kecil. Sangat kecil. Contoh Bu, sampai rupane tae tawon. Rupane tae nyamuk. Putih. Putih cilik nggih. Nah, lek kumpul ambek nyon sewu bolot sampean to bogas ambek dakno. Iki tae nyamuk apa tae? Ini sulit dibedakan. Nah, kemudian juga tidak terlihat mata tadi contohnya. Yang ketiga apa? Dimaafkan ketika kena pakaian, ya, tidak dimaafkan ketika kena air. Loh, ono najis sing kena kelambi, kena pakaian, kena tubuh kita, kena sarung kita, itu tidak najis. Itu dimaafkan. Tetapi kalau kena air tidak dimaafkan. Contoh napa? Tetesan getih sing titik. Ya, getih sing titik. Getih napa contoh? Getih nyamuk netes nok banyu, nggih. Banyu wudu netes. Napa hukume? Kalau itu tetesan darah sedikit yang airnya itu kurang 2 kullah, ya. Kurang kullata ini 2 kullah, maka kalau tidak merubah sifat airnya tetap suci, nggih. Titik ya, Pak, titik. Ya, tetapi kalau itu merubah dari sifat air itu najis. Tetapi kalau tetesan darah sedikit masuk ke air yang lebih 2 kullah tidak najis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ukuran air 2 kullah, Bu? Terutama ibu niku nyonso sing umbah-umbah niku, nggih. Iso bedakno ndi nek klambi najis dikum nok banyu sing 2 kullah utawa 2 kullah. Makanya wong biyen dibilas, ngoten nggih, dibilas. Nah, ukuran 2 kullah atau kullataini dalam fikih ulama berbeda pendapat. Tetapi ya tahun 2000 yang lalu ada kesepakatan konversi internasional. Wah, keren ya. Konversi internasional yang mazhab Syafi'i itu diwakili oleh Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i, ya, itu mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu bahwa konversi yang disepakati oleh internasional 2 kullah adalah minimal 270 liter. Sak drum kirang drum pinten 200 nggih. Nah, berarti kurang betung bolo. Kata guru saya begini, ojo ngepasno titike nggih. Sebab nyun saya ngeten, beras 3 kilo, beras 20 kilo, Bu nggih. Iku tulisane sampean timbang nang omah dadi 23 24 sekian kilo, ngoten. Jadi aja ngukur titike dilebihi, nggih, ngoten, dilebihi. Lah, ukurannya gimana kalau volume 70. Pokoknya minimal 270 liter. Guru saya mengatakan ojo titik sing dijogo, ya. Titik. Jadi harus dilebihi. Niki ukuran kullata ini, nggih. Maka hati-hati umpama ibu-ibu, lek banyuwe kurang 2 kullah, baju atau seweke ana najise dikum bareng-bareng, maka kelambi sing gak najis melok najis. Paham nggih? Makanya kedah dibilas. Lek mesin cuci sampean dheweaken endi klambi sing najis, endi klambi sing gak najis didhewekno. Lek klambi najis diputer bareng ambek klambi liyane, maka baju lainnya ikut najis. Lho, hati-hati nggih. Dadi sing oyone anak
ya ngompol dhewekno. Sing gak kena najis diputer, iki dibilas oyone resik baru dilebokno mesin cuci. Ngoten nggih. Aja dicampur aduk. Sing penting resik. Oh, resik itu belum tentu suci. Ngoten. Oh, klambene apik, ambune wangi, tapi bekas oyone anake. Lha ya najis, Bu. Niki berarti rahimakumullah. Yang keempat napa? Ada najis yang tidak dimaafkan ketika terkena pakaian, dan juga ada tidak dimaafkan terkena pakaian tetapi dimaafkan jika di air. Nggih. Napa contone? Contoh bangkai binatang yang tidak memiliki darah. Napa? Nyamuk ada darahnya. Kepancing. Napa? Contoh. Cecek kalau diarahi nggih, laron. Normale. Pokoknya sing kecoa, semut, mendino ketok semut gak duwe getih. Lek gak percaya sampeyan beleh, Bu. Ana getih apa gak semut iku. Ngoten nggih. Nah, ini dimaafkan ya, langsung diambil. Makanya kalau ada air jeding masjid atau apapun terkena batang nggih, semut atau apa langsung diambil. Apa? Kehati-hatian. Dicek Pak banyu masjid, aja dijarno mawon. Dicek sedina resik, ya. Ana itu resik. Biar kita lebih hati-hati, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kitab tadi dijelaskan ada 3 batang. Apa batang itu? Bangkai yang tidak najis, ya. Ini seluruh ulama hampir sepakat, terutama ulama mazhab Syafi'i. Ini kesepakatan ijma mazhab Syafi'i apa? Bangkai atau batang yang tidak najis wonten 3. Apa? Batange menungso mayit iku tidak najis. Nggih. Yang kedua apa? Bangkene iwak tongkol, iwak bandeng, ya. Normale iwak-iwakan mboten batang, ya. Masih mati tetap itu bukan batang. Boleh. Yang ketiga walang. Walang enggak najis, boleh dimakan. Sebab Kanjeng Nabi pernah ketika dalam peperangan itu makan walang. Ada sahabat yang golek walang kemudian masak, tanya apa itu walang, diberikan Nabi, dipakan oleh Kanjeng Nabi. Maka walang hukumnya halal dengan catatan sampean qalu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Batang walang halal. Aduh, cici rek. Ojo terus Bu. Lek cici iso dadi Nah niki hati-hati. Jarene Pak, ya walang itu gurih. Nate, sinten sing tau mangan walang? Bu. Sampeyan ten Jogja, ten Gunung Kidul mriku, daerah Gunung Kidul. Kathah, nggih, wong pinggir embong dodolan walang dengan rasa keju, rasa gurih, macam-macam walange kan. Lek kula mboten kalu, jadi ndak makan. Jare gurih jarene. Nggih, niki. Lah, mboten halal. Jadi walang itu halal, Pak. Lek kalu sampean. Ya lek kalu. Lah. Niki berarti rahimakumullah. Sekali lagi, serangga binatang yang tidak punya darah atau darah enggak mengalir ketika masih hidup suci. Suci nggih. Kalau jadi bangkai itu najis secara umum. Tapi termasuk najis yang dimaafkan. Paham nggih? Lah niki kadah hukum ngeten niki. Loh, hukum asal ngeten, Pak. Bangkai, potongane bangkai itu baik sayape, ndase kaya ngeten niki najis. Ya. Huwa mayyitun melok dadi bangkai.
Ya. Tapi karena sulit kita mengumoso sitok-sitok dijoko, yo kangelan masak kok kangelan maka dimakfu. Paham nggih? Niki. Para rahimakumullah, sakniki Bu ana laler ijo menjero nok ngombene sampean. Lalere urip mencolok nang banyu ngombe. Sampean kira-kira ngeten, lek feke celupno pisan. Celupno diangkat di gua. Tapi sampean tak takoni kolu gak ketika ada makanan minuman kemencolan laler ijo, Bu. Kolu gua wong gak kolu. Tapi yang saya mau di gua kabeh, Bu. Di gua daerah yang kena lalat truk di gua. Lek gak kolu ya guaan kabeh. Cuma gak kolu. Tapi nafake gak ono basa kolu gak kolu. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi saya ulangi nggih bahwa baju yang terkena bangkai hewan itu kalau sulit dihindari ya masakoh maka termasuk makfu. Nah, ketika najis ini nempel nok pakaian kita, nok tubuh kita, ada dua yang perlu difahami. Apa? Kita tahu sebelum sholat, kita tahu saat sholat, kita tahu setelah sholat. Niki hukumnya berbeda. Berbeda. Nyuwun sewu ketika ana kiai takone kiai klambi sampean kena batange laler nyamuk. Nah, kalau yang hukum aslinya harus diulangi sholatnya, tapi kiai itu tidak mengulangi sholatnya, bukan kemudian kiai karo ilmu, bukan. Ada pendapat mazhab Syafi'i yang dimotori oleh Imam Al-Qaffal As-Syafi'i membolehkan. Nanti saya akan jelaskan, okay? Saya jelaskan biar kita tidak muter-muter tentang hukum najis, okay? Selama dalam satu mazhab ada beda pendapat dan pendapat itu solusi terakhir, maka kita tidak usah pakai pendapat yang lain. Oke, nah nanti pelan-pelan tidak kebantaran tiba. Nah, bagaimana najis yang bangkai yang menempel ke tubuh atau badan kita, pakaian sholat kita, yang kita tahu sebelum sholat bagaimana, maka itu demi kehati-hatian ambil batangnya, kemudian cuci baju yang terkena batang itu gak kabeh. Contoh sini, plek ya. Hati-hati, nah Joko dilap, kan? Nolak ragu-ragu, wah ini najis kabeh, ya coplok kabeh diombah, ngoten. Sakarep sampeyan sebenarnya kan. Nah, sebelum sholat tahu ada bangkai serangga, maka wajib menghilangkannya, wajib mensucikannya, baru bisa dipakai. Yang kedua, saat sholat misalnya, ya, saat sholat, kalau ada yang nempel di kita saat sholat, maka ulama berbeda pendapat. Seperti ketika kita sholat, maka setelah sholat kita tahu ada bangkai najis, maka ulama beda pendapat. Niki pedah diketahui, ya. Contoh, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, yang wafat tahun 1277 Masehi Suriah, ulama besar Syafi'i, beliau mengatakan bahwa jika orang sholat membawa najis, lupa atau tidak tahu setelah dia sholat, maka pendapat Syafi'i ada dua. Pendapat mazhab Syafi'i ada dua. Awalnya pendapat yang qaul yang paling sahih adalah wajib mengulangi. Ini. Kemudian ini wajib mengulangi sama dengan pendapat mazhab Hambali. Tapi ada pendapat yang kedua, menurut Imam Nawawi apa? Jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib mengulangi. Guru-guru saya memakai pendapat yang kedua, jumhur ulama. Paus nih kelambine mau sholat ono bangkai
kecoa. Misalnya gitu. Maka kita ingat ngaji, saya ikut pendapat Imam Nawawi. Ngoten, Pak. Tidak usah diulangi. Nggih. Niki. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jumhur ulama ini juga tidak hanya dipegang oleh ulama Syafi'i, juga dipegang oleh ulama yang lain. Mazhab Al-Auza'i, mazhab Abu Thawr dan sebagainya. Niki. Nah, kemudian ngeten Bu, kalau misalnya dengan sholat, pakai sajadah nggih. Tiba-tiba nggak ngerti mari sembahyang kate mulai ngisor sajadah ono kecoa bangkai batange kecoa batange apa sing mencela iku cecek batange jangkrik ya dan sebagainya. Loh, aku sembahyang kok ono batang. Nah, apa hukumnya? Sah. Mengapa sah? Sebab itu tidak tersentuh langsung dengan diri kita. Paham ya Bu? Nah, niki cegak loh adzan. Cegak mamang tentang persiapan sholat dari najis. Nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jika ada dua hukum terasa berat, misalnya kena iki hukumnya najis, yang kedua lah kalau sedikit itu najis dimaafu, tapi kok angel nemen untuk menangani keduanya, maka kita ambil pendapat solusi terakhir dari ulama yang dari mazhab yang sama. Contoh, ada yang mengatakan najis bangkai hewan yang tidak ada darahnya najis. Ada yang mengatakan najis dimaafu ya. Ya, yang ketiga, ini beliau ulama Syafi'i besar, namanya Imam Al-Qaffal rahimahullah yang wafat tahun 976 Masehi. Loh, sadurunge 1000 Masehi. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah itu suci. Contoh kutu, tumo, lalat, nyamuk, kecoa dan sebagainya. Maka kita kalau kesulitan dalam dua pendapat yang lain, ambillah yang terakhir dari pendapat Imam Al-Qaffal Asy-Syafi'i, bahwa hewan atau bangkai binatang kecil yang tidak ada darah atau darah mengalir itu semua hukumnya suci. Cuma guru saya mengatakan jangan ambil yang terakhir dulu, ambil pendapat yang kedua, dima'fu. Ngoten. Nggih, paham? Nggih. Punadan. Lah, sik tutuk najis. Turun carane ngilangin najis. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, kula tambah sekedhik nggih, nggih. Intinya bagaimana? Bahwa mayoritas ulama Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan bahwa darah sedikit atau banyak itu ada mengatakan najis, sedangkan sebagian yang lain darah sedikit dan sulit dihindari itu dimaafkan. Ini harus kita pahami tentang bagaimana menangani najis di dalam kita sebelum sholat. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal maman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah